Bab 231, menggabungkan 4 harta karun menjadi satu. Wang Xiaolong menghabiskan hari-hari mendatang dalam rutinitas yang sama, mengambil setetes geocentric Buddha Elixir dan mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk berlatih seni Ksumi yang saleh. Detik menjadi menit yang berubah menjadi hari, ki pertempuran dan kekuatan spiritual Wang Xiaolong berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 10 hari, Mid Xiantian Third Order Wang Xiaolong maju ke puncak Mid Xiantian Third Order. 20 hari kemudian, Wang Xiaolong menerobos ke orde ketiga Xiantian akhir. Pada saat yang sama Wang Xiaolong mencapai orde ketiga, jumlah senjata yang bisa dia bentuk berlipat ganda menjadi lebih dari 120. Namun, setiap lengan tambahan setelah itu menjadi lebih sulit untuk dibentuk. Sebelumnya, ia dapat membentuk minimal 3 hingga 4 lengan dalam latihan sehari, tetapi setelah mencapai 120 lengan, paling banyak ia dapat membentuk 1 lengan tambahan dari latihan sehari. Dengan geocentric Buddha Elixir dan penempaan dari energi Buddhisme pada formasi inti, pertahanan dan kekuatan fisik Wang Xiaolong ditingkatkan setiap hari. Ketika perasaan spiritual Wang Xiaolong menyapu seluruh tubuh internalnya, dia menemukan lapisan pendarahan Buddha di atas lubang, meridian, tulang, dan sumsumnya. Waktu terus mengalir. Terpencil di dalam GODLYMT. Ksumi, Wang Xiaolong telah berlatih selama lebih dari 1 bulan, kultivasinya sudah berada di puncak orde ketiga Xiantian akhir dan kitab suci metamorfosis tubuhnya maju ke tahap 10, Crouching Tiger. Pada hari khusus ini, seperti hari lainnya di bulan itu, Wang Xiaolong menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan mulai berlatih seni Dewa Ksumi dalam formasi 10 Buddha di tengah aula kuil. Serangkaian lengan halus muncul di tubuhnya, sementara naga hitam dan biru melayang di kehampaan di atasnya, dengan rakus melahap kinaga sejati yang memancar dari ruang lain. Mungkin itu adalah efek dari energi Buddhisme dari dunia Buddha, tetapi sekarang ada lapisan pendarahan aura di permukaan sisik naga kembar. Tiba-tiba, Wang Xiaolong bergetar dan 1 menit gelema terdengar dari tubuhnya, diikuti oleh cahaya keemasan yang terang. Naga hitam dan biru di kehampaan di atas meraung tanpa henti. Momentum yang lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari Wang Xiaolong. Urutan keempat Xiantian. Setelah penebusan dosa yang berat selama 2 bulan, Wang Xiaolong akhirnya berhasil menembus orde keempat Xiantian. Ki pertempuran dunia bawah yang melimpah, ki naga sejati, dan ki Buddhisme mengalir di sepanjang tubuh Wang Xiaolong. Sebelumnya, di Laut Ki Wang Xiaolong, hanya ada 2 jenis pertempuran ki yang telah terbentuk, satu adalah pertempuran ki dunia bawah dalam bentuk Archdemon of Hell, dan yang lainnya adalah Primordial Divine Dragon. Tapi sekarang, ada tambahan ki baru yang berbentuk Buddha emas. 3 mandat besar yang telah terbentuk. Untuk kecepatan terobosan Wang Xiaolong yang mengkhawatirkan ke orde keempat Xiantian, selain ramuan Buddha geosentris, 3 mandat besar memainkan peran penting dengan mempercepat laju penyerapan energi spiritual Wang Xiaolong. Akhirnya, saya berhasil menembus orde keempat. Wang Xiaolong menghentikan latihannya saat matanya berbinar kegirangan. Melangkah ke orde keempat, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat dia berada di Kekaisaran Duanren. Ketika Wang Xiaolong meninggalkan Kekaisaran Duanren menuju Kekaisaran Buddha terberkati untuk mencari Gunung Ksumi yang saleh, dia hanyalah orde kedua Xiantian. Sekarang, dia 2 tingkat lebih tinggi. Menghitung mundur, belum 3 tahun sejak Wang Xiaolong melangkah ke ranah Xiantian dan berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Aku ingin tahu tingkat apa yang dicapai kekuatan Xie Putih, Wang Xiaolong merenung. Ketika mereka bertarung satu sama lain untuk perebutan juara pertarungan kota Kekaisaran, Xie Putih adalah Xiantian orde kedua awal, 1 tingkat di atas Wang Xiaolong, tetapi sekarang, kemungkinan besar Xie Putih belum mendekati Xiantian orde ketiga. Sudah waktunya baginya untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Duanren, mungkin dia akan kembali tepat waktu untuk menghadiri upacara pernikahan adik perempuannya, Wang Min dan Guo Tai. Wang Xiaolong kabur dalam sekejap, meninggalkan kuil Ksumi. Formasi 10 Buddha suci kuno dari GODLYMT. Ksumi terletak di perut gunung. Kalau dipikir-pikir, Wang Xiaolong benar-benar tersembunyi dari dunia luar selama 2 bulan latihan ini keluar dari GODLYMT. Ksumi,
GODLYMT. Semi seukuran butiran pasir terbang dari tanah ke telapak tangan Wang Xiaolong dengan gelombang, tumbuh seukuran telapak tangan dalam prosesnya. Wang Xiaolong menyerap gunung emas ke dalam tubuhnya, melayang di atas lautan jiwanya seperti tiga harta surgawi lainnya, namun, pada saat itu, GODLYMT. Semi, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak yang mati diam baru-baru ini, meledak dalam prisma cahaya yang keras. Energi Budisme dari GODLYMT. Semi membanjiri, menyebar ke setiap sudut lautan jiwa Wang Xiaolong. Seolah-olah tiga harta surgawi beresonansi dengan energi Budisme yang berasal dari GODLYMT. Semi, ketiganya, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak bersinar semakin terang, mengeluarkan senandung panjang yang tak terduga suara. Merasakan reaksi aneh dari empat harta surgawi, Wang Xiaolong tercengang. Ketika dia memasuki gua Buddha, bahkan ketika dia berada di lautan penderitaan, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak menunjukkan sedikit reaksi, tetapi pada saat ini, reaksi mereka sangat radikal ekstrim. Dari persepsi Wang Xiaolong, tampaknya tiga harta surgawi takut pada Gunung Sumi yang saleh, bersatu untuk melawan energi Budisme yang dimuntahkan dari gunung emas. Namun sia-sia, semburan energi yang kuat melemah dan berkurang di bawah cahaya keemasan yang tampak lembut. Wang Xiaolong terus menonton, mengira itu hampir berakhir, tetapi keempat harta surgawi tiba-tiba keluar dari tubuhnya tinggi ke udara, terbang dalam gerakan melingkar. Kekuatan isap yang kuat datang dari GODLYMT. Semi, menahan tahanan pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak, menarik mereka lebih dekat ke dirinya sendiri. Meskipun mereka berjuang dengan panik, tidak ada yang berhasil terbang lebih dari 100 meter dari GODLYMT. Semi. Seiring berlalunya waktu, jarak antara empat harta surgawi semakin pendek, meskipun cahaya berseri-seri dari pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak semakin intensif, perlawanan dan perjuangan sia-sia. Pada akhirnya, tiga harta surgawi memasuki 10 meter di dalam area halo emas GODLYMT. Sumi. Pada saat ini, sebuah pilar cahaya bersinar dari puncaknya, 10 patung Buddha diproyeksikan di udara. 10 patung Buddha yang sama dari formasi suci kuno pada intinya. Munculnya 10 Buddha meningkatkan kekuatan GODLYMT. Sumi, energi Budisme menerjang seperti gelombang pasang tak berujung ke sekitarnya. Seketika berputar di sekitar pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak, menghisapnya ke dalam tubuh emasnya. Pagoda harta karun linglong langsung turun menjadi pavilion pagoda tengah, cincin pengikat dewa terserap ke dalam salah satu dari banyak puncak di GODLYMT. Sumi, sedangkan Absolute Soul Pool berdiri di atas sebuah puncak yang berbeda. Ketiga harta surgawi masih bersinar terang tetapi tidak lagi dilawan, seolah-olah telah dikekang. Menonton seluruh adegan, Wang Xiaolong tercengang. Ketiga harta surgawi diserap oleh GODLYMT. Sumi, menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, di GODLYMT. Sumi, kinaga api, energi spiritual suku dewa kuno dari medan perang kuno cincin pengikat dewa dan energi jiwa dari mutiara jiwa mutlak semuanya berkumpul bersama, terjalin dengan energi Budisme yang berasal dari dewa DLYMT. Sumi sendiri, membawa 4 jenis energi spiritual yang berbeda di satu tempat. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, GODLYMT. Sumi melayang ke tangan Wang Xiaolong. Mempelajari 4 harta yang telah digabungkan menjadi satu, Wang Xiaolong tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Apakah Gunung Sumi yang saleh ini masih bisa disebut Gunung Sumi yang saleh? Dia seharusnya menyebutnya Sumi Linglong GOD Binding Absolute Pool Mountain. Tapi, 4 harta digabungkan menjadi satu mungkin bukan hal yang buruk. Karena Wang Xiaolong sangat merasakan bahwa setelah terserap ke dalam GODLYMT Sumi, kekuatan pagoda harta karun lingling, cincin pengikat dewa, dan mutiara mutlak tidak berkurang. Nyatanya, itu sepertinya meningkatkan kekuatan GODLYMT. Sumi. Bab 232, bukankah Anda Orde Ketiga Xiantian tanda seru? Melihat versi yang lebih baik dari GODLYMT.
Ksumi, Wang Xiaolong tidak bisa tidak membayangkan, jika semua harta surgawi dalam daftar digabungkan dengan GODLYMT. Ksumi, sejauh mana itu akan memperkuat kekuatan magis gunung emas kecil ini kekuatan. Kemudian, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ini sangat tidak mungkin, bahkan untuknya. 32 harta surgawi tersebar di mana-mana, kemungkinan untuk mengumpulkan semuanya hampir nol. Beberapa dari harta surgawi ini bahkan mungkin tidak ada di dunia martial spirit. Selain itu, ada kemungkinan beberapa dari harta surgawi ini sudah dikuasai oleh orang lain. Jika dia bisa menemukan mereka, orang lain juga bisa. Memfokuskan pikirannya, Wang Xiaolong menyerap GODLYMT. Ksumi yang baru ke dalam tubuhnya dan meninggalkan area hutan dengan sekejap. Beberapa saat setelah Wang Xiaolong menghilang, dua siluet tiba, menembus angin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aneh, aku yakin aku merasakan fluktuasi harta karun dari sini. Bisakah orang lain melakukannya sebelum kita? Pergi, terus mencari. Setelah meninggalkan kawasan hutan lebat, Wang Xiaolong terbang ke selatan. 1 jam kemudian, dia berhenti. Sesampainya di North Side Merchant City, dia mengingat kejadian ketika dia menerima ritual pengudusan dari energi Buddhisme altar Buddha terberkati, 1 jarum beracun Chen Dingyuan menyergapnya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah menuju North Side Merchant City dan menanyakan lokasi Chen Mansion. Di salah satu pekarangan kecil di sisi utara Chen Mansion. Chen Dingyuan sedang beristirahat dengan santai di aula utama halaman saat dia mendengarkan bawahannya, Han Fei, melaporkan tentang KTT Puncak Tahunan Keluarga. Setiap tahun, generasi muda keluarga Chen akan berjuang untuk mendapatkan peringkat dalam upaya merebut gelar Puncak Keluarga ke tangan mereka. Cuan muda, dengan bakat dan kemampuanmu, gelar Family Peak tahun ini hanya bisa menjadi milikmu. Han Fei tersanjung. Chen Dingyuan tertawa meyakinkan, tentu saja saya akan memenangkan tempat pertama di KTT Puncak Keluarga tahun ini, setelah itu, saya juga akan memenangkan tempat pertama di KTT 4 Keluarga. Han Fei tertawa, seperti yang Tuan Muda katakan, Luo Wuyi pasti akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk patuh pada ucapan Han Fei, dan seolah-olah dia mengingat sesuatu, apakah anak itu masih di dalam gua Buddha? Ya, begitulah, Cuan Muda. 5 bulan telah berlalu tetapi dia belum keluar. Han Fei menjawab. Saya telah mengirim orang untuk berjaga-jaga di pintu masuk, selama anak itu keluar dan menunjukkan wajahnya, saya akan segera memberitahu Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk dengan puas, begitu anak itu keluar, aku akan menghadiahkan dia dengan kenangan yang tak terlupakan. Oh, benarkah? Suara dingin terdengar mendengar pernyataan Chen Dingyuan. Siapa? Suara dingin terdengar terlalu tiba-tiba, Chen Dingyuan dan Han Fei tertangkap basah. Sebelum dua wajah terkejut, siluet perlahan muncul dari kehampaan di atas. Anda. Wajah tamu mereka membuat Chen Dingyuan dan Han Fei berseru serempak. Tamu tak diundang itu tidak lain adalah Wang Xiaolong. Mata Wang Xiaolong sedingin es saat menatap Chen Dingyuan, benar, ini aku. Setelah syok sesaat, Chen Dingyuan tertawa parau, pun, kamu berani masuk tanpa izin ke pekarangan Chen Mansion. Terakhir kali Orde ke-10 Xiantian mencoba melakukannya, apakah Anda ingin tahu apa akhirnya? Dia meninggal tanpa mayat untuk dikuburkan. Terus terang, saya sangat mengagumi keberanian dan kebodohan Anda saat pidatonya berakhir. Chen Dingyuan perlahan bangkit dari tempat duduknya, mendekati Wang Xiaolong. Pada saat yang sama, Chen Dingyuan memandang Han Fei, yang mengangguk mengerti, dan dengan kabur, memblokir rute pelarian Wang Xiaolong. Meski begitu, Wang Xiaolong setenang hari. Chen Dingyuan berhenti 5 meter dari Wang Xiaolong, mengeluarkan cibiran dingin yang merendahkan sebelum berkata, berdasarkan fakta bahwa Anda berani masuk tanpa izin ke Chen Mansion saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat mengambil 3 serangan telapak tangan dari saya akan membiarkan Anda pergi, jika tidak, hehe. 1 telapak tangan, kata Wang Xiaolong. 1 telapak tangan. Chen Dingyuan kembali tertawa terbahak-bahak setelah jeda singkat, benar, 1 atau 3 serangan telapak tangan adalah hasil yang sama untukmu karena 1 serangan dariku sudah cukup untuk menanganimu. Pun, apakah kamu siap?
Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya untuk mengklarifikasi, aku bilang aku hanya butuh satu telapak tangan untuk berurusan denganmu. Apa? Wajah Chen Dingyuan terdistorsi dalam kemarahan dalam sekejap mata, kilatan kejam menyala di matanya, bajingan kecil, aku cukup baik untuk berbelas kasih, memberimu jalan keluar, tetapi karena kamu telah membuat pilihan, maka pergilah mati. Tanda seru Chen Dingyuan melompat ke udara, meninju dengan tinju penuh niat membunuh di Wang Xiaolong. Jejak kepalan besar menembus udara dengan jejak api lavender, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak. Sebelum jejak kepalan tangan tiba, gelombang panas yang menyengat meledak ke arah Wang Xiaolong. Chen Dingyuan adalah puncak orde ketiga Xiantian akhir, kekuatan penghancuran dari satu pukulan bukanlah lelucon. Menurut pemahaman Chen Dingyuan, meskipun Wang Xiaolong menjalani ritual pengudusan di altar Buddha terberkati dan berhasil menerobos ke orde ketiga Xiantian, pun seperti dia masih jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Itulah sebabnya Chen Dingyuan tidak memanggil semangat bela diri, atau jiwanya berubah. Wang Xiaolong menyaksikan dengan acuh tak acuh saat serangan Chen Dingyuan mendatanginya, lalu dengan mengangkat tangannya, sebuah jari menunjuk. Hanya tusukan jari sederhana, sidik jari yang kuat menembus ruang, menyelimuti bumi seperti tsunami yang mengamuk. Di dalam kabut abu-abu gelap yang mengepul menyembunyikan makhluk hitam aneh, meratap dengan sedih, mengguncang pikiran seseorang. Jari jiwa mutlak. Menyaksikan momentum besar dari kabut abu-abu gelap yang datang, disertai dengan jeritan nyaring makhluk hitam yang aneh, wajah Chen Dingyuan menegang. Dengan cepat melompat ke belakang, dia berteriak, Fajra Vigor Pemadam Iblis. Chen Dingyuan seluruhnya diselimuti selaput emas yang membentuk lapisan pelindung dari kekuatan Qi. Namun, serangan Absolute Soul Finger menembus lapisan pelindung Devil Extinguished HI, plus NG Fajra Vigor seperti tidak ada apa-apanya, menembus melalui dada orang tersebut dan keluar dari belakang. Selanjutnya membuat lubang menembus dinding struktur. Puff! Tubuh Chen Dingyuan terlempar ke belakang akibat benturan, jatuh dengan keras, darah menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Chuan muda. Han Fei, yang diberi isyarat untuk memblokir rute pelarian Wang Xiaolong, menyaksikan adegan itu terjadi dalam sekejap mata. Ketika Chen Dingyuan dikirim terbang, dia berseru kaget dan bergegas ke sisi Chuan mudanya. Pada luka dada Chen Dingyuan, udara abu-abu gelap beredar, mengeluarkan jeritan melengking, daging berdarah dan wajah lebih pucat dari kain putih. Kamu bukan orde ketiga Xiantian. Suara yang berasal dari tenggorokan Chen Dingyuan terdengar serak saat dia menatap Wang Xiaolong dengan mata terbelalak. Dia tidak bisa mengerti sama sekali, dia ingat dengan benar bahwa ketika Wang Xiaolong sedang menjalani ritual pengudusan di lapangan Seribu Berkat, dia baru saja menerobos ke orde ketiga Xiantian. Bagaimana dia bisa menjadi orde keempat Xiantian sekarang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah orde ketiga Xiantian? Wang Xiaolong membalas dengan cibiran dingin. Tanpa menunggu, bilah Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan, sekuntum bunga yang tidak menyenangkan bermekaran di udara, yang menghilang di saat berikutnya dengan cara hantu yang sama. Chen Dingyuan berteriak. Dari tengah dahinya, darah menyembur keluar seperti air mancur dari bekas bunga yang tertinggal di dahinya. Chen Dingyuan meluncur ke lantai dengan kaku, matanya terbuka dengan keengganan. Chuan muda, Chuan muda. Han Fei berteriak ketakutan, mengguncang tubuh Chen Dingyuan dengan tangan gemetar. Tapi, tidak peduli seberapa keras Han Fei terguncang, tidak ada tanggapan dari Chen Dingyuan. Saat ini, Wang Xiaolong mendekat. Han Fei berputar ketakutan, memperhatikan Wang Xiaolong. Detik berikutnya, dia berteriak, seseorang, ada pembunuh. Tetap saja, itu tidak menyelamatkannya. Saat kata-katanya berakhir, Wang Xiaolong menunjuk satu jari, menembus pelipisnya. Setelah berurusan dengan Han Fei, Wang Xiaolong melompat, menghilang dari tempat dengan penyembunyian ruang. Bab 233, kembali di Duanren Imperial City. Tepat ketika ujung jubah Wang Xiaolong menghilang ke dalam kehampaan dan tubuh Han Fei jatuh ke lantai, sesosok tubuh bergegas, menembus angin. Siapa yang berani membuat masalah di rumah Chen saya? Orang ini adalah seorang lelaki tua berusia 80-an, dengan iris hijau cerah, mengenakan jubah murbei.
Orang tua ini adalah kepala pelayan Chen Mansion, Jiang Rong. Jiang Rong melayang ke lantai. Menonton Chen Ding Yuan dan Hon Fei berbaring di genangan darah, dia memucat. Cuan muda Ding Yuan. Dia mencapai tubuh Chen Ding Yuan dalam beberapa langkah, menangis hampir histeris. Tak lama kemudian, berita itu mengguncang seluruh Chen Mansion, mengumpulkan lebih dari 1.000 ahli Chen Mansion untuk mencari pembunuhnya sementara Wang Xiaolong sudah dalam perjalanan ke gerbang kota pedagang sisi utara. Namun, ketika dia tiba di kota, itu terkunci. Melihat gerbang kota tertutup rapat, Wang Xiaolong mencibir dengan dingin. Berjalan ke gang sepi, siluet Wang Xiaolong menghilang ke udara tipis, muncul lagi di dalam aula kuil Ksumi. Mengaktifkan formasi 10 Buddha, gunung emas menyusut menjadi seukuran butiran pasir saat Wang Xiaolong mengendalikan penerbangannya, terbang keluar dari kota pedagang sisi utara yang tinggi di troposfer. Tentu saja, Wang Xiaolong memiliki metode lain untuk meninggalkan kota seperti menggunakan token Archduke Mabo atau token Buddha terberkati yang diberikan Siples Fantian kepadanya. Namun, salah satu dari tindakan ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia tidak ingin membawa masalah ke arahnya. Keluar dari kota pedagang sisi utara, Wang Xiaolong melanjutkan perjalanan melalui GODLYMT. Ksumi, terbang ke selatan. 2 jam telah berlalu saat dia memutuskan untuk berhenti. Dalam 2 jam itu, Wang Xiaolong mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk mengendalikan penerbangan GODLYMT. Ksumi, menghabiskan persediaan ki pertempurannya. Pertempuran Qi dan kekuatan internal Wang Xiaolong sebanding dengan pertempuran Qi Xiantian Orde kelima, namun itu hanya cukup baginya untuk memasok GODLYMT. Ksumi dengan 2 jam energi. Orang bisa membayangkan jumlah energi yang melelahkan dan mengerikan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan GODLYMT. Ksumi. Turun ke tanah, Wang Xiaolong pergi ke aula samping, menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan memulai pemulihan ki pertempuran dan kekuatan internalnya. Suatu hari kemudian, Wang Xiaolong berhenti berkultivasi, ki pertempuran dan kekuatan internalnya penuh. Aku bertanya-tanya berapa lama GODLYMT. Ksumi bisa terbang jika aku menggunakan batu roh tingkat 1 untuk mengaktifkan formasi 10 Buddha. Saat dia berpikir sendiri, tangan Wang Xiaolong sudah bergerak, mengeluarkan batu roh tingkat 1 dari cincin Asura. Dengan jentikan, Wang Xiaolong mengirim batu roh kelas 1 ke pusat formasi 10 Buddha. Formasi kuno yang sakral bereaksi seketika. Energi yang terkandung di dalam batu roh kelas 1 berputar keluar dalam badai energi saat formasi bersinar terang, mengaktifkan dan merobek ruang dengan sendirinya. Batu roh kelas 1 bertahan 2 hari di inti formasi 10 Buddha sebelum retak dan hancur menjadi debu, menghilang di udara. Wang Xiaolong, yang sedang berlatih seni Ksumi yang saleh, sedikit mengernyitkan alisnya, sepotong batu roh kelas 1 hanya bertahan 2 hari. Batu roh tingkat 1 sangat langka, bahkan jika dia menawarkan 10.000 koin emas di rumah lelang, dia mungkin tidak dapat membelinya. Biayanya terlalu tinggi. Sisi baiknya, setelah 4 harta bergabung menjadi 1, Wang Xiaolong memperhatikan ketika dia berlatih seni Ksumi yang saleh dalam formasi 10 Buddha bahwa naga api Qi dari pagoda harta karun Linglong, energi suku dewa kuno dari cincin pengikat dewa dan Qi jiwa dari mutiara jiwa mutlak sedang mengeraskan fisiknya seperti energi Buddhisme dari formasi 10 Buddha GODLY Gunung Ksumi. 4 jenis energi yang berbeda menempa tubuhnya saat dia berkultivasi sangat meningkatkan kecepatan kemajuan Wang Xiaolong, sedemikian rupa sehingga dia bisa merasakan peningkatan kekuatan setiap hari. Tempering terus-menerus oleh 4 energi besar ini meningkatkan pertahanan fisik Wang Xiaolong menjadi lebih tinggi daripada Orde kelima Xiantian, baik dalam aspek pertahanan maupun kekuatan. Wang Xiaolong melakukan perjalanan kembali ke Kekaisaran Duanren sambil berlatih di kuil Ksumi, meninggalkan wilayah kerajaan Buddha terberkati dengan cepat. Namun, karena harga yang tak tertahankan untuk mengaktifkan GODLYMT Ksumi untuk penerbangan, sebagian besar waktu Wang Xiaolong memilih untuk tidak menggunakannya. Menghitung rentang waktu perjalanan, dia akan menggunakan batu roh kelas 1 setiap 4 hari di formasi 10 Buddha. Meskipun batu roh tingkat 1 sangat berharga, dengan cara ini, Wang Xiaolong tidak akan menunda perjalanannya atau kultivasinya.
Dia hanya memiliki batu roh tingkat 1 yang cukup baginya untuk mencapai kekaisaran Duanren. Dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. 4 bulan datang dan pergi. Wang Xiaolong bergegas dan akhirnya berhasil kembali ke kerajaan Duanren. Dalam kultivasi, semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk maju dan tidak terkecuali Wang Xiaolong. Setelah menerobos ke Orde keempat Xiantian, kecepatan kultivasinya lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Tetap saja, dia berhasil mencapai puncak Orde keempat Xiantian dalam waktu 4 bulan, setengah langkah lagi dan dia bisa maju ke Orde kelima Xiantian. Seperti yang dihitung Wang Xiaolong, 20 keping batu roh kelas 1 miliknya tepat. Yang terakhir hancur menjadi debu saat dia tiba di wilayah Kekaisaran Duanren dan dia menghabiskan 10 hari lagi untuk mencapai kota Kekaisaran Duanren. Menatap gerbang kota yang dikenalnya di hadapannya, emosi yang tak dapat dijelaskan menyapu hati Wang Xiaolong, seperti yang dia rasakan setelah kembali ke Wang Clan Manor dari Luotong Royal City pertama kali dia meninggalkan rumah, lebih dari 1 dekade yang lalu. Menghirup dalam-dalam, Wang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan menuju gerbang kota. Tidak banyak perubahan pada Duanren Imperial City, pemandangan memenuhi matanya yang tidak jauh berbeda 1,5 tahun yang lalu, masih ramai dan semarak, barisan gerbong yang tak berujung dan gedung-gedung makmur di jalanan. Dalam beberapa hari, ini adalah perayaan pernikahan besar keluarga Guo dan Wang. Saya mendengar bahwa kali ini, lebih dari 1000 kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren mengirim utusan atau pangeran mereka untuk memberi selamat atas acara tersebut. Tidak hanya itu. Berita yang saya dengar adalah bahkan Kaisar Duanren sendiri akan muncul di upacara pernikahan. Apa identitas asli Wang Xiaolong itu? Juga, apa hubungan antara Kaisar Duanren dan pengawalnya Zhao Su? Siapa tahu, tapi kudengar Wang Xiaolong tidak ada di kota Kekaisaran saat ini. Wang Xiaolong mendengarkan selentingan di sekitarnya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Pernikahan adik perempuannya Wang Min dan Guo Tai berlangsung 3 hari lagi, persatuan antara keluarga Guo dan Wang, dan kota Kekaisaran berada dalam suasana meriah dengan lentera warna-warni digantung tinggi di jalanan. Menangkap pemuda di depan mengatakan Wang Xiaolong tidak berada di kota Kekaisaran saat ini, Wang Xiaolong tidak dapat menahan tawa. Adik laki-laki, dari mana Anda mendengarnya bahwa Wang Xiaolong tidak ada di kota Kekaisaran saat ini? Tanda tanya. Pria muda yang mendengar Wang Xiaolong memanggilnya berbalik, mengamati Wang Xiaolong dari atas ke bawah beberapa kali sebelum tertawa. Adik laki-laki, Anda tampaknya tidak jauh lebih tua dari saya. Saya memiliki saudara dekat yang bekerja sebagai penjaga di perkebunan Wang. Tentu saja saya tahu. Dari penampilanmu, kamu pasti mengikuti tetua keluargamu ke kota Kekaisaran untuk memberi selamat kepada perkebunan Wang, kan? Wang Xiaolong tertegun sejenak mendengar kata-kata pemuda itu. Dia menertawakannya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, pemuda ini sepertinya adalah seseorang dari kerajaan yang lebih rendah, jadi dia tidak mengenali wajah Wang Xiaolong. Melihat bahwa Wang Xiaolong tidak menyangkal, pemuda itu mengira dia telah menebak dengan benar, ini pasti pertama kalinya kamu di Duanren Imperial City kan? Pada saat ini, keributan tiba-tiba melanda jalan-jalan yang ramai, serangkaian seruan kaget dan kaget terdengar di udara. Wang Xiaolong dan kedua pemuda itu menoleh dan melihat sekelompok orang berlari di jalan-jalan yang sibuk dengan menunggang kuda. Salah satu pemuda memucat, itu orang-orang keluarga Tai. Keluarga Ikat? Wang Xiaolong bingung. Keluarga Dasi juga merupakan mertua keluarga Guo. Patriark keluarga Guo saat ini, adik perempuan Guo Xuan, Guo Xiaoqing, menikah dengan patriark keluarga Tai. Ai Fang pemuda yang sama menjelaskan. Bab 234, Melukai Xiaoku. Mereka juga mertua keluarga Guo. Wang Xiaolong terkejut. Tapi kemudian kerutan muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah murid-murid keluarga Tai di atas kuda-kuda yang gagah, berkata, murid-murid keluarga Tai benar-benar berani berlomba dengan kuda mereka di kota Kekaisaran, bukankah mereka takut akan akibat dari hukum? Pertanyaan yang terdengar naif ini membuat pemuda itu tertawa kecut sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang keluarga Guo menjadi menantu dengan keluarga Wang. Bahkan Kaisar Duanren perlu memberi wajah pada keluarga Guo. Selain itu, keluarga Tai juga besan dengan keluarga Guo.
belum lagi balapan di jalanan kota kekaisaran, bahkan jika mereka membunuh seseorang di siang hari bolong di jalanan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pada saat ini, sekelompok murid keluarga Tai di atas kuda telah tiba dalam jarak 100 meter dari Wang Xiaolong. Orang lain di dekatnya bergegas untuk berpencar dan menghindari jalan mereka. Melihat ini, pemuda itu menasihati dengan cemas, "Mari kita hindari dengan cepat, jika tidak, para murid keluarga Tai itu akan benar-benar." Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tangannya terangkat dan menarik Wang Xiaolong ke sisi jalan yang lebih aman. Namun, Wang Xiaolong tetap berdiri seperti gunung di tempat yang sama. Pria muda itu tertegun. Tetapi murid-murid keluarga Cai hanya berjarak belasan meter dari mereka, wajah pemuda itu pucat dan harus melepaskan tangannya. Seperti orang lain di sekitarnya, dia melompat keluar dari jalur murid keluarga Cai. Pada saat ini, hanya ada beberapa meter yang tersisa antara kuda yang berlari dan Wang Xiaolong, sedangkan sekelompok murid keluarga Cai tertawa terbahak-bahak setelah keterkejutan sesaat ketika mereka melihat Wang Xiaolong berdiri di jalan mereka, tidak seperti yang lain lari untuk keselamatan sejak dini. "Saudaraku, masih ada orang yang tidak takut mati." Pria muda paling depan di antara kelompok itu tertawa terbahak-bahak, dan seolah diberi aba-aba, yang lainnya tertawa bersamanya. Sementara itu, Wang Xiaolong memandangi kelompok yang tertawa itu dengan ekspresi dingin. Lebih dekat, kurang dari 5 meter di antara mereka, Wang Xiaolong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukul telapak tangannya ke depan. Beberapa lampu emas bersiul melalui ruang, langsung ke murid keluarga Tai. Di depan mata orang banyak di sekitarnya, setiap individu dan kuda yang terkena cahaya keemasan berhenti bergerak, membeku di tempat hanya beberapa meter dari Wang Xiaolong. Pemuda sebelumnya memiliki ekspresi terperangah di wajahnya menatap patung-patung hidup yang terdiri dari murid-murid keluarga Tai. Keterampilan pertempuran macam apa ini, tanda seru. Dan dia bukan satu-satunya yang tampak tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Wang Xiaolong mondar-mandir dengan langkah tidak tergesa-gesa menuju pemuda yang memimpin kelompok murid keluarga Tai. Melihat Wang Xiaolong mendekati mereka, pemuda itu ketakutan sekaligus marah. Untuk menyamarkan ketakutannya, dia mengancam Wang Xiaolong, "Belatung kecil, kamu benar-benar mati. Anda benar-benar berani menyerang dan melukai kami? Apakah Anda tahu siapa kami? Kami adalah murid keluarga Tai. Saya Tai Xiao dan ayah saya adalah patriark keluarga Tai, Ai Fang. Kamu benar-benar mati, aku beritahu kamu." "Ikat Fang?" Wang Xiaolong mencibir. "Jadi, bocah cilik ini siapa?" "Namanya putra patriark keluarga Tai, dengan kata lain, dia adalah keponakan Guo Xuan." Tidak heran bocah ini adalah tuan muda sombong lainnya. Wang Xiaolong mengangkat tangan kanannya lagi, jari-jarinya sedikit menekuk seperti cakar saat dia mencengkeram tenggorokan Tai Xiao, mengangkatnya ke udara. Persis seperti yang dia lakukan pada Guo Brothers 2 tahun lalu. Diangkat ke udara dengan tenggorokannya, Tai Xiao memiliki ketidakpercayaan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. "Berat, kamu berani?" tanda seru. "Segera lepaskan tuan muda kita, jika tidak, bahkan dewa yang turun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak hanya kamu, seluruh keluargamu akan dimakamkan bersamamu." Penjaga keluarga Tai meraung di atas paru-paru mereka, sementara yang lain menatap kaget pada keberanian Wang Xiaolong, termasuk pemuda yang mencoba menarik Wang Xiaolong ke tempat aman sebelumnya. Mendengarkan teriakan dari penjaga keluarga Tai, senyum misterius melengkung di sudut mulut Wang Xiaolong. Tanpa peringatan, dia melepaskan cengkeramannya di tenggorokan Tai Xiao. Namun, tindakan Wang Xiaolong membuat Tai Xiao berpikir dia takut. Sebuah jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong saat Tai Xiao berteriak, "Kamu belatung, sudah terlambat untukmu bahkan jika kamu melepaskanku sekarang. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Kamu mati." Sebelum Tai Xiao dapat menyatakan ancamannya yang kuat sampai akhir, Wang Xiaolong memukul telapak tangannya yang lain dengan memutar pergelangan tangannya, menyerang dengan akurat di dada Tai Xiao. Melepaskan ratapan yang menggetarkan bumi, tubuh Tai Xiao terhempas. Ketika dia jatuh, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. "Cuan muda!" Penjaga keluarga Tai berteriak. Wang Xiaolong menyerang telapak tangan lain, kali ini ditujukan ke arah penjaga keluarga Tai.
Jejak telapak tangan menembus ruang, mengirim sekelompok besar penjaga berjatuhan dalam angin puyuh. Wang Xiaolong menggabungkan jurus pertama dari keterampilan pedang Asura ke dalam serangan telapak tangan ini, meskipun jauh lebih lemah daripada menggunakan pedang Asura, itu cukup untuk menghadapi tingkat makanan ternak ini. Di antara penjaga keluarga Cai ini, yang terkuat hanyalah horde kedua Xiantian. Oleh karena itu, bagi Wang Xiaolong hal itu merupakan ketidaknyamanan yang sepele. Kepala kerumunan menoleh untuk melihat Tai Xiao dan pengawalnya, lalu berbalik ke arah lain untuk melihat Wang Xiaolong. Ada 1001 ekspresi, dari kekaguman hingga pemujaan, kasihan, dan lainnya di antaranya. Pada titik ini, pemuda yang sama yang menarik Wang Xiaolong sebelumnya tiba di sisinya, berkata dengan nada cemas, "Bro, cepat dan segera tinggalkan kota kekaisaran, lari sejauh mungkin. Jika orang-orang keluarga Guo dan Cai tiba, kamu tidak akan bisa lari bahkan jika kamu mau." "Lari?" Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. "Saya baru saja kembali. Adik perempuan saya akan menikah dalam waktu 3 hari, saya harus ada di sana untuk upacara jadi saya tidak akan lari." Pria muda itu bingung dengan alasan Wang Xiaolong. "Bro, bagaimana Anda bisa memikirkan pernikahan adik perempuan Anda dalam situasi ini? Melarikan diri untuk hidupmu menggantikan segalanya, jika hidupmu sudah pergi, apakah kamu masih berbicara tentang menghadiri pernikahan adik perempuanmu?" Tanda seru. Melihat kecemasan dan kepedulian pemuda itu terhadapnya, perasaan niat baik terhadap pemuda ini muncul di dalam hatinya. Lagi pula, mereka tidak lebih dari orang asing di jalan yang sama. "Kamu dari keluarga mana?" Wang Xiaolong menatap pemuda itu dan bertanya. Sekali lagi, pemuda itu melongo. Dalam situasi apa dia, pria ini masih punya waktu untuk menanyakan dari keluarga mana dia berasal? Tanda seru. "Bro, lupakan dari keluarga mana aku berasal. Cepat keluar dari kota kekaisaran, kemungkinan besar keluarga Guo dan Tai sudah tahu apa yang terjadi di sini." Pria muda itu menjadi semakin cemas. Sedangkan Wang Xiaolong keren seperti mentimun. "Apa yang sangat kamu cemaskan?" Mendengar kalimat tersebut membuat pemuda itu terdiam sampai ke inti. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, menjawab Wang Xiaolong dengan ekspresi tak berdaya, "Namaku Gao Yang, murid keluarga Gao dari kerajaan Gaer." Wang Xiaolong mengangguk, "Karena kita berdua bebas, bagaimana kalau kita pergi dan minum-minum?" "Karena kita berdua bebas? Minum sedikit." Pemuda itu merasakan serangan pusing, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat ini, Guo Xuan, Guo Xinyuan, dan beberapa lainnya sedang duduk di aula utama rumah keluarga Guo. Tawa dan suara memenuhi udara. Di sebelah Guo Xuan duduk seorang wanita cantik, dan wanita cantik itu Guo Xiaoqing, adik perempuan Guo Xuan dan Guo Xiuhan. Guo Xiaoqing tertawa terbahak-bahak, kakak kedua, sekarang keluarga kita menjadi mertua dengan keluarga Wang. Bahkan Kaisar Duan perlu memperhatikan keluarga Guo kita. Saya ingin melihat siapa yang berani menghujat keluarga Guo kita di masa depan." Guo Shi Wan dan Guo Shi plus Yuan penuh dengan senyuman. Kepala keluarga. Pada saat ini, seorang penjaga keluarga Guo berlari ke aula utama dengan bingung sambil berteriak, "Ini buruk, Chuan muda Tai Xiao dipukuli di jalanan." Guo Xuan, Guo Xiuan, dan Guo Xiaoqing tercengang. "Apa katamu?" Sesaat berlalu dan Guo Xiaoqing langsung terbangun saat arti dari penjaga keluarga Guo sadar padanya. "Kamu mengatakan seseorang melukai Xiaourku?" "Ya, di Down River Street." Penjaga itu membenarkan. "Down River Street," ulang Guo Shi Yuan, "tidak jauh dari Guo Mansion kita." Guo Xiaoqing melompat berdiri. Kemarahan yang tidak dapat disembunyikan dalam suaranya, "Saya ingin melihat siapa yang memiliki nyali besar untuk berani menyakiti Xiaur saya." Guo Xuan juga berdiri, memerintahkan penjaga dengan cibiran dingin, "Katakan pada orang-orang untuk mengunci gerbang kota, bajingan itu tidak boleh melarikan diri." Dia berbalik ke arah Guo Xuan dan Guo Xiaoqing, "Ayo pergi dan lihat, kita akan menangkap bajingan itu hidup-hidup." Bab 235, Chuan Muda Wang. "Kakak, apakah kita perlu memberitahu ayah tentang masalah ini?" Saat ini Guo Xuan mengajukan pertanyaan. Mendengar ini, Guo Xuan malah terkekeh. "Saya katakan, kakak kedua, seberapa besar masalah ini?"
Apakah perlu mengganggu ayah dengan masalah ukuran biji wijen seperti itu? Pak Tua menemani tuan rumah Wang, Nona Wang Min, dan yang lainnya. Betul sekali. Guo Xiaoqing menirukan keputusan kakak laki-lakinya. Kakak kedua, menurutku, kamu menjadi lebih seperti kucing penakut. Dengan status keluarga Guo kita sekarang, siapa yang perlu kita takuti? Bahkan jika orang itu adalah Duan Wuhen, dia tetap harus memberikan penjelasan kepada keluarga Guo kita. Guo SHI plus Yuan tidak lagi membuka mulutnya mendengar kata-kata kakaknya. Oleh karena itu, mereka bertiga keluar dari rumah Guo dengan cara yang megah, memimpin lebih dari 100 ahli bersama mereka, menuju jalan Sungai Dan. Seluruh duaran Imperial City terkunci, rakyat jelata merasakan firasat buruk seperti hujan muson yang suram. Sepanjang waktu, Wang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, di jalan yang sama, mengobrol riang dengan pemuda itu. Kecemasan menggigit seluruh Gao yang seperti sejuta semut ketika dia tiba-tiba memucat, menatap punggung Wang Xiaolong. Di ujung jalan, Guo Xuan, Guo Xuan, dan Guo Xiaoqing bergegas ke arah mereka. Hati Gao yang tenggelam lebih cepat daripada jatuh dari tebing. Melihat ekspresi Gao yang, Wang Xiaolong tahu bahwa di belakangnya keluarga Guo telah tiba, tetapi dia bertindak acuh tak acuh terhadap situasinya. Ai Xiao dan penjaga keluarga Tai, di sisi lain, menyala ketika mereka melihat kelompok Guo Xuan berjalan ke arah mereka di jalan, dengan jejak para ahli. Namun, ketika Guo Xuan dan Guo Xuan melihat punggung Wang Xiaolong, keduanya menjadi kaku. Ini tanda seru. Guo SHI Wan dan Guo SHI Wan bertukar pandang, ekspresi wajah mereka mencerminkan satu sama lain, kegelisahan, ketakutan, dan teror. Meskipun mereka belum melihat wajah orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali siluet Wang Xiaolong? Kemarahan Guo Xiaoqing telah meletus dari jauh, melihat penampilan putranya yang terluka. Siapa yang melukai Xiaurku? Saya akan menggali semua tulang di tubuhnya satu per satu. Saat kata-kata ini masuk ke telinga Guo SHI Wan dan Guo SHI plus Yuan, wajah mereka berubah dari pucat menjadi pucat pasi. Ibu. Di bawah bantuan penjaga keluarga Tai, Ai Xiao berhasil menyapa ibunya, Guo Xiaoqing, dan datang ke sisinya. Itu dia, bajingan kecil ini. Ibu, setelah kamu menangkap bajingan ini, aku ingin menggali setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Guo Xiaoqing memandang Wang Xiaolong dengan seringai dingin menghina, jangan khawatir, dia tidak punya cara untuk lari. Matanya mengisyaratkan salah satu penjaga yang mengikuti. Saat penjaga itu hendak mengambil tindakan, Guo Xuan dan Guo Si plus Yuan akhirnya terbangun dari trans mereka. Berhenti. Keduanya berteriak bersamaan. Perintah mereka begitu mendadak sehingga semua orang tercengang sesaat, menoleh ke arah mereka. Sebelum Tai Xiao yang tertegun, Guo Xiaoqing, Gao Yang, dan orang banyak, Guo Xuan dan Guo Xuan mendekati Wang Xiaolong tampak seperti anak-anak yang ketakutan, wajah penuh rasa bersalah dan ketakutan. Wang Noble muda, Wang bangsawan muda. Sikap Guo Xuan dan Guo Xuan dipenuhi dengan rasa takut, gentar, dan rasa hormat sepenuhnya. Benar-benar mengejutkan semua orang di sekitar. Terlebih lagi Tai Xiao, matanya membulat lebar, begitu pula mata ibunya di sebelahnya, dan Gao yang berdiri di depan Wang Xiaolong. Tatapan Gao yang tertuju pada Wang Xiaolong. Untuk dipanggil dengan hormat sebagai Tuan Muda Wang oleh Guo Xiun dan Guo Xuan, hanya ada tanda seru. Wang Xiaolong. Dia adalah Wang Xiaolong. Pikiran itu terlintas di benak Gao Yang dan napasnya bertambah cepat, sedikit pusing karena Wang Xiaolong berdiri di depannya. Surga. Dia benar-benar berbicara dengan Wang Xiaolong tanda seru. Tunggu, barusan Wang Xiaolong memanggilnya apa, kakak? Ya, itu saudara. Wang Xiaolong bahkan mengundangnya untuk minum beberapa cangkir anggur. Gao Yang hampir tidak bisa menentukan arah utara, selatan, timur, atau barat saat ini. Gao Yang menebak identitas Wang Xiaolong dari sapaan Guo Xuan dan Guo Xuan, begitu pula Tai Xiao, Guo Xiaoqing, dan penjaga lainnya yang mengikuti. Tiba-tiba, 4 anggota tubuh Tai Xiao mulai bergetar tak terkendali. Kaki penjaga keluarga Tai bergoyang hebat seolah-olah ada gempa super kelas 13. Wajah cantik Guo Xiaoqing kehilangan semua warna.
Apa yang baru saja dia katakan kepada Wang Xiaolong? Gali setiap tulang dari tubuhnya satu per satu. Akhirnya, Wang Xiaolong berbalik, menatap Guo Xuan dan Guo Xuan yang ketakutan sebelum melirik Tai Xiao yang gemetaran dan Guo Xiaoking yang pucat pasi. Patriark Guo, Wang Xiaolong menyapa dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Guo Xuan berdiri dengan perhatian, ini, Chuan Muda Wang. Di sini, Chuan Muda Wang. Tanggapan Guo Xuan sebelum Wang Xiaolong mengangkat ekspresi aneh dari kerumunan, dia mirip dengan budak rumah yang terlatih. Mata Wang Xiaolong mengamati 100 lebih ahli yang berdiri di belakang Guo Xuan, suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Patriark Guo membawa begitu banyak orang sehingga Anda dapat menggali tulang saya satu per satu? Butir-butir keringat mengucur di dahi dan wajah Guo Xuan saat dia mendengarkan pertanyaan itu. Dia buru-buru menyangkal, Chuan Muda Wang, ini salah paham, benar-benar salah paham. Kami benar-benar tidak tahu itu kamu. Sungguh jika dia tahu sejak dini, beri dia 1000 hati dan dia tetap tidak berani melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Guo Xuan bahkan berharap dia bisa mati saja. Ai Xiao, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon pengampunan dari Yang Noble Wang? Guo Si Plus Yuan tiba-tiba berbalik dan membentak Tai Xiao dengan marah. Ai Xiao entah bagaimana berhasil berjalan ke arah Wang Xiaolong dengan lututnya yang gemetaran. Jatuh berlutut, Ai Xiao berseru dengan ketakutan, Chuan Muda Wang, aku tidak tahu itu kamu, orang tuamu. Kasihanilah, satu lansia Anda. Melihat Tai Xiao yang canggung dan kikuk karena terlalu ketakutan, Wang Xiaolong mengerutkan kening. Menyadari kerutan kecil di alis Wang Xiaolong, hati Guo Xuan anjlok, dan pada saat itulah beberapa sosok datang dengan angin bersiul. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tengah-tengah pemandangan. Leluhur Senior Zhao, Senior Zheng. Beberapa orang itu adalah leluhur keluarga Guo Chen, juga Zhao Su dan Zheng Fu. Guo SHI Wen, Guo SHI Plus Yuan, dan hati menggantung anggota keluarga Guo lainnya sedikit mengendur dengan melihat kedatangan Guo Chen. Chuan Muda, Zhao Su dan Zheng Fu berjalan ke arah Wang Xiaolong, menyapa dengan hormat. Wang Xiaolong balas mengangguk. Ayah. Guo Xuan, dan Guo Xiaoking bergegas ke sisi Guo Chen, tetapi sebelum mereka bisa mengucapkan kata kedua, Guo Chen membentak, kalian bertiga berlutut. Ketiga orang dewasa itu menggigil atas perintah Guo Chen. Namun, ketiganya berlutut dengan patuh. Mengabaikan anak-anaknya, Guo Chen datang di samping Wang Xiaolong, tersenyum, Chuan Muda Wang, saya sudah mendengar apa yang terjadi di sini, yakinlah bahwa saya akan menghukum mereka dan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah, penuh kesopanan dan rasa hormat. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, 3 hari kemudian adalah pernikahan saudara perempuan saya akan memaafkan masalah ini di sini. Namun, saya tidak ingin melihat hal serupa di masa depan. Sejak Guo Chen berbicara, Wang Xiaolong masih akan memberinya wajah. Dia tidak ingin masalah menjadi lebih besar ketika saudara perempuannya menikah dengan keluarga Guo. Ya, Chuan Muda Wang. Yakinlah, itu tidak akan pernah terjadi lagi, hal seperti itu. Guo Chen menghela nafas lega dalam hati saat dia menjamin Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangguk, dia berbalik ke arah Gao yang di sampingnya, ayo kita pergi minum. Lansia Anda di sini memiliki sikap yang sama dengan warga lanjut usia orang tua yang diagungkan.